Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa menyelesaikan puasa di hari yang ke-10. Adapun fadilah-fadilah dari puasa, pada pertemuan yang pertama sudah kita bahas. Ada 3 fase fadilah dalam berpuasa. Fase 10 hari pertama dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Fase yang kedua tentang maghfirah dan ampunan Allah. Fase yang ketiga terkait dengan terbebasnya kita dari api neraka. Kita akan masuk ke fase yang kedua, yakni fase maghfirah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan ataupun dosa yang sedang kita lakukan. Sebelum kita masuk ke fase maghfirah, fase pengampunan Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya kita sebagai manusia memiliki sikap saling memaafkan. Itu berkaitan pada saat kita melakukan kesalahan, baik dari ucapan perbuatan ke orang lain, kita harus segera meminta maaf. Pun juga ketika kita mendapatkan perkataan atau perbuatan yang kurang enak di hati kita, maka kita harus segera memaafkan orang tersebut tanpa orang itu meminta maaf kepada kita. Poin pertama. Poin kedua, jangan saling menyalahkan. Di mana seringkali kita secara tidak sadar selalu menyalahkan orang lain, selalu ingin benar sendiri, dan selalu ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Bukan itu tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama umat manusia, dan tidak untuk disanjung orang. Poin pertama, saling memaafkan. Poin yang kedua, jangan mencari kesalahan ataupun mengkambing hitamkan orang lain. Dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad pernah mengatakan, akan ada golongan yang terdapat beberapa orang yang akan rugi ketika di hari akhir nanti. Siapakah itu? Orang-orang yang taat beribadah, selalu infak, selalu sedekah, selalu berpuasa, membaca Al-Quran, tapi dalam kehidupannya dia berbuat zalim terhadap sesama manusia. Maka di hari akhir nanti Allah akan memindahkan amal kebaikannya kepada orang yang telah ia zalim. Naudzubillah min dzalik. Dalam salah satu kesempatan yang lain, Nabi Muhammad juga mengatakan, dosa manusia ke sesama manusia lebih berbahaya daripada dosa manusia kepada Allah. Bukan menafikan dosa kepada Allah itu lebih ringan, tidak. Tapi ketika kita memiliki dosa kepada Allah, kita beristighfar, kita memohon ampun, tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Insya Allah, Allah akan mengampuni kita. Tapi ketika kita memiliki dosa kepada sesama manusia, dan kita tidak segera memaafkan atau meminta maaf, kita akan dituntut di yaumil akhir nanti. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang selalu terbuka pintu maafnya. Selanjutnya terkait dengan Al-Quran yang akan memberikan syafaat kita di yaumil akhir nanti. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashab. Bacalah Al-Quran,
Sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat akan memberikan syafaat atau pertolongan bagi orang yang membaca atau orang yang dekat dengan Al-Quran. Semoga kita digolongkan menjadi orang yang pemaaf, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, membaca Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan serta rahmat kepada kita. Wallahu a'lam bishawab wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.